Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjuno Darpito Wijoyo, NPM 217555050. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, di sini kita akan mengenal istilah-istilah dalam akuntansi. Uang persediaan atau UP adalah uang yang diberikan kepada PA atau KPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Selanjutnya, ganti uang atau GU. Uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Selanjutnya, tambahan uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang. Selanjutnya, pembayaran LS atau mekanisme LS. Pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Selanjutnya, pembayaran UP atau mekanisme UP itu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Selanjutnya, surat permintaan pembayaran. SPP UP, surat permintaan pembayaran uang persediaan. Yang kedua, bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran uang persediaan untuk setiap SKPD. SPP GU itu surat permintaan pembayaran ganti uang. Pada saat uang persediaan terpakai, bendahara pengeluaran mengajukan SPP GU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawaban penggunaan yang persediaan yang telah disediakan. SPP TU atau surat permintaan pembayaran tambahan uang. Itu kebutuhan mendesak, UP tidak cukup sampai mengajukan SPP TU. Selanjutnya, SPP LS atau surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPP LS ada dua, yaitu yang pertama SPP LS untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua SPP LS untuk barang dan jasa. Selanjutnya, akuntansi uang persediaan. Yang pertama, saat diterimanya surat perintah dana uang persediaan atau SP2D UP dari BUD ke SKPD atau biasa juga disebut dengan pembentukan BUD. Yang kedua, pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan UP, dan yang ketiga, penggantian UP atau GU. Yang keempat, tambahan uang, dan yang terakhir penyetoran sisa UP. Selanjutnya, metode pembayaran. LS, pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Yang kedua, beban UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional. Selanjutnya, akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja barang adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Itu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Itu menurut Permendagri 13 garis miring 2006. Baik, selanjutnya klasifikasi belanja.
Itu yang pertama, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 itu ada 7. Yang pertama, belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal atau memperoleh aset tetap. Itu yang pertama, perbaikan jalan dan irigasi. Yang ketiga, belanja tak terduga. Itu yang pertama, bencana alam. Baik, selanjutnya pencatatan belanja barang dan jasa. Itu yang pertama, jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LRA. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal. Belanja di debit dan estimasi perubahan SAL itu di kredit. Selanjutnya akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbul kewajiban. Itu menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, beban operasi, beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi. Yang kedua, beban transfer. Itu ada 3. Beban bagi hasil pajak. Yang kedua, beban bagi hasil pendapatan lainnya. Dan yang ketiga, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya, beban non-operasional. Itu ada 3. Yang pertama, defisit penjualan aset non lancar. Yang kedua, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir, defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selanjutnya, beban luar biasa. Itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Dan yang ketiga, kejadiannya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, pencatatan beban. Itu ada, kita kasih contoh ya. Contohnya pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Di debit itu ada beban, pada kas di bendara pengeluaran itu di kredit, dan kas di bendara penerimaan itu di debit, pada RK PPKD itu di kredit. Contoh yang kedua, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Beban pada debit, pada RK PPKD di kredit. Selanjutnya, akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau surplus yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Selanjutnya ini contoh persediaan. Itu ada 8. Yang pertama, persediaan ATK. Yang kedua, persediaan benda akun. Yang ketiga, persediaan obat-obatan. Yang keempat, persediaan bibit. Yang kelima, persediaan pupuk. Yang keenam, persediaan bahan-bahan pembersih. Yang ketujuh, persediaan bahan bangunan. Dan yang terakhir, persediaan amunisi. Selanjutnya, contoh pencatatan persediaan. Pencatatan jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Persediaan pada kas di bendara pengeluaran. Contoh soal. Dibayarkan gaji bulan Desember 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 700 juta. Mekanisme LS. Nah, pembukuan SKPD, jurnal LRA.
Belanja pegawai pada perubahan SAL 700 juta. Jurnal LO, beban pegawai pada RKPPKD sebesar 700 juta. Dan yang terakhir, pembukuan PPKD jurnal LO itu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 700 juta. Selanjutnya contoh soal lagi, dibeli perlengkapan kantor oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 70 juta. Mekanisme UP dan GU. Pembukuan SKPD, jurnal LRA, belanja barang pada perubahan SAL sebesar 70 juta rupiah. Jurnal LO itu jurnalnya beban barang pada kas di bendara pengeluaran sebesar 70 juta. Yang terakhir, pembukuan SKPD saat pengajuan SPJ untuk GU. Jurnalnya kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya contoh soal yang terakhir, dibeli perlengkapan kantor oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 70 juta, mekanisme UP dan GU. Pembukuan PPKD-nya, jurnal LO, RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 70 juta. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.